Oke, sudah masuk ya. Ayo. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mereview Yogyakarta. Let's go. Ya, kelompok 5 ini yang beranggotaan 3 orang. Yang pertama saya sendiri Alfian Firman Hakim. Saya anggota dari kelompok 5 yang bernama Muhammad Nuh Ihsanuddin. Saya anggota dari kelompok 5 yang bernama Adi Saputra. Ya, sedikit informasi tentang kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta adalah ibu kota sekaligus pusat pemerintahan dan perekonomian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota ini adalah kota yang mempertahankan konsep tradisional dan kebudayaannya. Kota ini disebut kota unik karena kita bisa melihat berbagai tradisi Jawa yang begitu melekat di kota Yogyakarta. Seperti batiknya, kain dengan corak khusus yang dibuat dengan tangan, dilukis dan dicetak, kerajinan perak, pertunjukan wayang kulit, musik tradisional atau gamelan, bahkan makanan khas Yogyakarta. Selain kebudayaan dan tradisi, di Jogja juga terdapat beberapa tempat ikonik yang dikenal hingga mancanegara. Berikut review dari tempat-tempat tersebut. Let's go. Yang pertama ada Tugu Yogyakarta, yang dimana letaknya di tengah-tengah perempatan jalan ke utara Jalan AM Sangaji, yang ke barat Jalan Diponegoro, dan yang ke timur Jalan Jenderal Sudirman, dan yang ke selatan yakni Jalan Mangkubumi. Tugu ini terletak pas di antara tengah-tengah perempatan jalan tersebut. Di sisi timur dari tugu tersebut ada Tugu Gologiling, yang dimana tugu ini juga termasuk salah satu tempat yang ikonik bagi kota Yogyakarta. Berikutnya kita berjalan ke sisi selatan. Jadi ke selatan ini terus kita dapat menjumpai akan bertemu dengan Jalan Malioboro, yang dimana jalan tersebut dapat dilalui satu arah, ya seperti video kita ini. Nah, ini proses menuju ke Jalan Malioboro. Nah, kita melewati bawah terowongan kereta api. Nah, ini ada teman saya nih, mau ke arah Malioboro. Nah, di sebelah kanan saya ini ada tempat parkiran yang bisa dipakai parkir mobil dan motor. Parkirannya sangat luas, itu parkiran Abu Bakar. Setelah melewati parkiran Abu Bakar, kita sudah memasuki Jalan Malioboro, yang dimana di jalan ini masih terdapat tanaman dan pepohonan yang rindang di sepanjang jalan tersebut. Kanan kiri Jalan Malioboro banyak terdapat penjual barang tradisional khas Yogyakarta, yaitu seperti batik, makanan khas, pernak-pernik dari Jogja sendiri. Tak lupa di Jalan Malioboro ada angkutan tradisional yang bisa dinaiki semua orang untuk menikmati suasana kota Yogyakarta, yaitu seperti andong dan becak. Sesudah kita melewati Jalan Malioboro, kita akan ke selatan dan menemukan titik 0 km Yogyakarta, dan di mana
akan disajikan pemandangan yang indah dengan memandang Pos Indonesia dan Bank BNI yang megah ini, seperti yang digambar ini. Dan saya mencoba jalan kaki untuk melihat pelang yang dari dulu masih terlihat sampai sekarang. Dan saya akan ke selatan untuk menuju ke alun-alun kota Yogyakarta. Sebelum menuju ke alun-alun, saya menemukan bapak-bapak dan ibu-ibu menggunakan pakaian adat Jawa. Berjalan ke sisi selatan titik 0 km, kita dapat menjumpai tempat ikonik selanjutnya yang ada di Yogyakarta, yakni alun-alun utara. Nah, ini dia, kita masuk ke alun-alun utara. Alun-alun utara ini dikelilingi pagar ya teman-teman, jadi kita tidak bisa memasuki tengah-tengah alun-alun tersebut dikarenakan dulu pernah dibuka nih, tapi pengunjung tidak bisa menjaga kebersihan dan ketertiban yang sudah berlaku di alun-alun tersebut. Jadi alhasil alun-alun ini dipagar keliling dan kita tidak bisa dapat memasukinya, kita hanya bisa melihat dari pinggirnya. Kemudian kita bergerak ke arah selatan dari alun-alun utara ini menuju alun-alun kidul atau yang biasa dikenal dengan Alkid. Jadi ini kita melewati jalan pinggirnya keraton ya, Keraton Yogyakarta. Kita tidak bisa masuk ke keraton soalnya dilakukan penjagaan dan harus membeli tiketnya. Tiketnya itu sekarang agak mahal, jadi kita melewati pinggirnya saja menuju ke alun-alun kidul. Nah, ini sebelum alun-alun kidul ada pasar. Pasar ini juga termasuk ikonik di Yogyakarta, yakni Pasar Ngasem, yang dimana pasar tersebut di belakangnya ada Benteng Vandenbroek di belakangnya pasar ini tadi ya. Jadi ini Pasar Ngasem yang dimana di situ juga banyak kuliner khas dari Yogyakarta. Terus berjalan ke selatan, ini ke timur sedikit dulu baru ke selatan lagi. Nah, ini kita melewati pinggirnya lagi, pinggir dari Keraton Yogyakarta sisi sebelah selatan ya teman-teman. Terus pokoknya ini harus ngikutin jalan ini karena jalan ini searah kalau bagi mobil, kalau motor bisa ya teman-teman. Kita ke selatan. Terus nah ini kanan kirinya nih termasuk dari ruang lingkupnya si Keraton Yogyakarta yang dimana di tempat tersebut ditempati oleh warga asli dari keturunan Keraton Yogyakarta sih biasanya yang menempati wilayah tersebut. Nah, ini kita setelah melewati pinggir keraton tadi, kita masuk ke Alkid atau alun-alun kidul. Ini kita keliling dulu ya teman-teman. Nah, ini di sepanjang alun-alun kidul ini di pinggir-pinggirnya kalau malam hari biasanya banyak yang jualan seperti ya pokoknya jajanan-jajanan itu banyak. Tapi kalau ini siang belum ada buka ya teman-teman, jadi masih sepi. Nah, itu di tengah-tengah alun-alun itu ada ringin kembar yang dimana yang diyakini jikalau kita bisa melewati tembus di tengah-tengah ringin tersebut dengan mata tertutup, konon katanya mitosnya dapat menemukan atau mengabulkan permintaan dari si orang yang dapat melewati tengah-tengah ringin tersebut dengan lancar atau tembus ya. Maksudnya permintaan apa saja, konon katanya kalau yang biasa nih sih jodoh. Kalau dia bisa lolos dari ringin tersebut, jodohnya akan terkabul. Di sini pun di tengah-tengah ini ada yang jual dan penyewaan tutup mata.
tutup mata yang jika pengunjung ingin mencoba melewati ringin tersebut, ada yang menyewakan tutup mata. Biasanya sih harganya 5.000 sekali sewanya. Kita sekarang memasuki tempat destinasi wisata Yogyakarta yang pertama di Taman Sari. Nah, ini contoh video tempat wisata yang kedua adalah Candi Prambanan. Kita sering kali menjumpai pengunjung luar maupun dalam negeri untuk berlibur di Candi Prambanan ini. Nah, ini video tentang Candi Prambanan dan pesona keindahan Candi Prambanan. Berikutnya makanan khas dari Jogja yakni gudeg. Ya, ini adalah suatu makanan yang harus diicipi ketika kita sedang di Jogja. Nah, gudeg ini terbuat dari nangka ya teman-teman, atau bahasa Jawanya gori. Gori ini dimasak dengan gula yang sangat lama hingga menimbulkan rasa yang sangat dominan manis pada masakan gudeg tersebut. Selain nangka juga ada telur yang dibacem, ini juga termasuk yang dimasak dengan gula. Kemudian lauk pauknya seperti ayam dan krecek, itu ada krecek ya teman-teman. Jadi selain nangka ada krecek dan ayam atau telur sebagai lauk pauknya. Gudeg ini dapat bertahan berhari-hari karena dia dimasak dengan waktu yang lama dan diawetkan dengan proses alami, yakni menggunakan gula merah atau gula Jawa, yang dimana jika dimasak dengan lama itu akan menimbulkan pengawet alami untuk sebuah masakan gudeg ini. Jadi gudeg ini mau dibawa dari Jogja sampai kemanapun, ia akan awet hingga berhari-hari. Begitu ulasan dari makanan khas dari Yogyakarta. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih sudah menonton video kami. Dadah. To my own devices, many days fell away with nothing to show, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes,